Sering ya. Nah, ini Iya. saya kasih tahu ya. Strategi menulis yang baik ya. Dan itu kayaknya cuma saya dan guru saya lah. Tapi guru saya pun juga bahasanya agak berbeda. Kalau saya lebih ekstrim. Ini saya kasih tahu ya, strategi menulis yang baik itu adalah dengan, ini ya, tolong diingat-ingat ya, dengan plagiat. Apa? Nah, sepakat nggak ini? Sepakat. Senang-senang aja Pak, cuman belum tahu caranya. Jadi terus kena sanksinya Nah, banyak sekali. ya, tapi belum selesai ya, belum selesai ya. Plagiat itu gimana maksudnya? Ya, tapi plagiat tetap ya, maksudnya memang tetap plagiat. Plagiat itu apa? Meniru, ya. Niru. Maksudnya itu loh, meniru. Bukan plagiat itu copy paste terus apa? Yang namanya Nggak meniru diganti sama sekali. nggak diganti sama sekali itu nggak boleh ya. Hmm. Itu yang pertama ya. Makanya pertama ya kita harus ada role model dulu ya, contoh ya artikel yang mau dicontoh, terus diubah menjadi Word ya, dan itu udah bisa dibilang artikel 30 hampir jadi ya, 30% hampir jadi karena kita sudah ada role modelnya ya. Eh, tapi kalau saya biasanya ketika saya ubah ke Word itu saya pindahkan lagi ya. Jadi kalau 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 dijadikan ke Word aja itu masih formatnya format yang amburadul ya. Itu biar jadi normal itu harus dipindahkan. Ini saya kasih contoh ya, punyanya Mbak Talita dulu ya. Mana ini? Coba. Yang namanya orang belajar itu pasti awalnya harus apa? Meni, meniru ya. Meniru. Meniru, nggak mungkin orang belajar nggak meniru. Saya kalau ngajarin anak saya itu pasti saya tunjukkan dulu ya. Caranya begini nak. Dia melihat terus apa meniru. Nah itu yang nggak tahu ya. Orang-orang itu kayak turnitin terus apa itu plagiat itu kayak oh jangan jangan. Nah, iya. Mereka nggak tahu teori Orisinalitas. orisinalitas. Ya Allah, saya bingung saya kadang. Saya sampai sekarang pun apa nulis itu tetap kayak gini caranya. Ya, Iya, Pak. Tapi kalau sharing dari dosen saya, beliau selalu mengatakan saintis baru itu selalu berdiri di atas pundak saintis lama. Jadi kayaknya enggak apa-apa sebenarnya kalau saintis lamanya namanya belajar pundaknya. Masalahnya kan saintis lama nggak memberikan pundaknya, gitu ya. disuruh ngambang gitu loh. Enggak gitu, Mas. Itu yang repot itu. Ini Ya ya. Allah. Kalau ada saintis yang baik gitu ya, apa ya mudah-mudahan saya termasuk ya. Nah, itu memang memberikan pundaknya, tapi kan tetap ada cara juga. Ini ya, lagi proses. Kalau jurnal di Scopus itu jarang ada template-nya ya Pak ya, beda dengan yang Indonesia ya. Kalau Indonesia kan sering langsung download template gitu. Ya itulah ya, makanya saya itu kalau ngomong itu kayak harus hati-hati ya. Ini apalagi saya rekam ini. Takutnya kayak saya itu dikira oh sok lebih pintar atau apa itu. Bukan apa. Cuman saya selalu memisahkan ya antara dunia akademik yang ada di Indonesia dengan akademik di luar negeri. Itu Mbak Uci ya. Makanya kalau sampean bilang di Indonesia itu begini, begitu dan seterusnya. Ya gimana ya? Saya mau bilang boleh nggak saya bilang no comment gitu boleh nggak? Karena memang apa ya Indonesia itu selalu ribet dengan hal-hal kayak gitu loh, yang remeh-temeh nggak penting.
Atau mungkin apa ya? Mereka itu nggak mau ribet itu. Kita disuruh nulis itu sesuai template, ya kan? Nggak mau ribet mereka. Atau uangnya kurang gitu, APC-nya kurang. Nah, kalau kalau yang jurnal luar negeri, yang Scopus beneran itu, ya template-nya biasa aja, nggak perlu pakai template, biasa. Kayak proposal, kayak disertasi gitu. Nanti template mereka yang buat. Ini coba kita mau template kayak gini kan susah nih coba, ya kan? Belum tentu juga sesuai dengan keinginan mereka, ya kan? Dan seterusnya ya. Jadi tidak ada. Kalau di jurnal Scopus ya sama kayak jurnal ini ya punyanya siapa Mbak Uci ya. Ini Mbak Uci ya, yang public relation siapa? Talita. Oh ya Mbak Talita ya, itu ketika submit nggak perlu dibuat kayak gini ya. Nah, jadi ini kan masih format yang asli ya. Kalau saya kontrol all, saya pindah. Dan biasanya kalau kalau kita buat kayak gini malah dikembalikan itu. Jangan buat kayak gini gitu. Jangan sama persis itu. Karena apa? Karena nanti kan mau direview ya kan sama reviewer kan. Kalau bacanya kayak gini lah bingung tuh. Ya enggak? Wilik lagi gitu lah. Gitu. Jadi harus memudahkan reviewer. Kalau saya pun lebih suka baca itu kalau untuk di otak-atik ya, bukan kayak gini saya. Saya format proposal aja. Nah, ini ya nanti di paste terus yang A ini. Jadi biar normal tulisan. Nah, kayak gini. Gitu ya. Nah, ini nanti ya apa bisa sampean apa ya ini contoh ya, ini Ya, dihapus ya, siap. Mana sih tadi? dihapus. Kalau judul boleh ya, contoh punyanya siapa Mbak Talita ya. A systematic review of apa tadi? Cultural Cultural diplomacy. diplomacy. Udah jadi judulnya ya kan? Terus apa? Biasanya kalau kalau penulis ditaruh di mana ya biasanya? Di atas juga nggak apa-apa lah ya, taruh di atas ya. Nanti Mbak Talita, Talita siapa gitu ya. Terus kampusnya ya dan seterusnya ya. Nah ini udah jadi draft ya kan? Udah Nah, jadi Mbak Talita. kalau Langsung sidang. terus keywordsnya ya disesuaikan aja. Apa tadi yang pertama? Cultural diplomacy. Terus apa lagi? Systematic review. Ada apa lagi di cultural diplomacy? Kalau nggak ada ya dua ini aja cukup. Nanti Mbak siapa? Mbak Uci juga sama ya. Eh, Profesional apa? Alas aku ngeluh. Banyak istilah-istilah itu. Pokoknya gitu ya. Ya. Terus nanti abstrak ya tinggal nanti disesuaikan ya. Saya kalau nulis kayak gini ya. Yang role model itu per kalimat saya nulisnya. Per kalimat. Jadi semangat kayak Paham sudah ya? hampir jadi. Iya. Paham, paham. Ini Kayaknya saya kalau ngerjain juga kadang kayak gini. Ngerjain, iya dan itu betul, itu nulis. nggak ada salahnya. Yang salah itu mau nggak salah, nggak perlu kita nyalah-nyalain. Adalah yang penting kita cara kita gini. Kalau ada yang nyalain, iya mohon maaf, saya salah. Udah gitu aja. Yang penting terbit. Nanti harus terbit. Oh ternyata kamu gimana cara nulisnya? Saya caranya gini plagiat. Gitu. Loh nggak boleh itu mbak. Yang penting terbit. Loh tetap nggak boleh. Ya wes karepmu gitu. Seandainya ada yang kayak gitu. Ya nanti begitu. Nah ini apa kalau saya kadang kalau abstrak itu apa ya contoh ya punyanya Mbak Talita itu cultural ya. Udah di-download belum artikel yang tadi yang satu empiris itu? Kalau belum ya sebentar ya. Nggak ada suaranya. Belum Nah, kayaknya.
Ntar Belum saya ya. cari yang song kontes ya. Ada Ah, juga yang saya dapat di chicken dance ini ya. Ini kayaknya di apa? Di Sayap Desain kayaknya. Alah, lama ya. Gini, sementara ya. Ini abstrak orang ini kita pakai untuk belajar nulis abstrak kita sendiri ya. Hmm. Karena kan kita mau nulis tentang cultural diplomacy, mungkin secara keilmuan kita kurang ya untuk dituliskan. Ini. Nah, ini saya kasih tahu ya, tapi jangan bilang ke siapa-siapa. Karena nanti sampai mesti disalah. Kalau saya, ini bisa kita pakai ini. Intinya kan hampir sama ya, mirip ya. Ini kita copy ya. Terus kita parafrase namanya. Apa? Parafrase. paraphrase. Parafrase itu eh, saya biasanya pakai ini. Quillbot Jadi ya. dua tahap ya parafrase. Yang pertama saya pakai ini saya kirim ke grup ya. Quillbot namanya. Pernah dengar Quillbot, Mas Rusli, Mbak Uci? Belum pernah. Sering pakai. Sering pakai ya. Dan saya apa ya? Ini mohon maaf ya, kalau teman-teman mungkin biasanya nulis dari bahasa Indonesia dulu ke bahasa Inggris ya. Kalau itu memang apa bisanya kayak gitu, ya nggak apa-apa ya. Tapi kayak saya kalau lihat teman-teman yang nulis dari bahasa Indonesia pindah ke bahasa Inggris ya, dan sering pakai Google Translate, itu kok nggak bagus ya. Maksudnya bahasa tulisannya jadi jelek gitu loh. Dan kadang Makanya ada juga yang nggak ke translate ya Pak. mungkin ya. Dan kalau kalau nggak ke translate berarti ya ada yang salah di bahasa Indonesianya kita gitu ya. Nah, kalau saya mending kayak gini. Ya, ini tulisan orang. Kalau kita bingung ya kalau mau nulis pakai kata-kata sendiri gimana, ini aja ya. Ini kan kita mau menulis SLR tentang cultural diplomacy ya. Jadi pertama kalimatnya ini biar tahu ya, ini adalah kalimat apa kira-kira? Ini namanya kalimat framing namanya ya. Memframe. Jadi mengangkat isunya dulu gitu ya. Jadi sebelum kita menjelaskan ini adalah artikel Systematic Literature Review, kita membangun isunya dulu ya. Kenapa kok cultural diplomacy atau topik yang kita angkat itu penting ya. Jadi SLR itu satu topiknya harus penting ya. Yang kedua, ketika topik ini penting artinya perlu ada apa? Eksplorasi lebih lanjut, penelitian-penelitian selanjutnya. Gitu loh maksudnya ya. Kalau kalau apa topiknya nggak penting, buat apa kita review kan gitu? Buat apa kita teliti ya kayak gitu ya? Itu biasanya ada di signifikansi penelitian ya, atau ya betul ya. Nah ini nanti sampai masukkan ke sini, nah, terus paraphrase. Ini tahap pertama ya. Tahap pertama saya biasanya gini. Nanti dia ngasih beberapa pilihan. It's common to refer to cultural diplomacy as one instrument in a country's diplomatic policy. Nah, ini tahap pertama ya. Kalau tahap pertama dia kayak gini aja. Kalau saya ada tahap kedua, kalimat yang disarankan sama dia itu bagus apa enggak gitu. Akademis apa enggak? Apa akademik apa enggak atau gimana gitu ya. Saya mungkin karena udah terbiasa dengan bahasa Inggris. Kalau sampai nanti sudah terbiasa akan ada rasa kayak gitu ya. Sementara ini bisa kita masukkan. Terus ada teori namanya kalau dalam membaca atau menulis ya. Pernah dengar istilah tema rema? Ini pernah dengar nggak ya? Tema rema.
Tema rema itu adalah sebuah konsep dalam menulis ya, atau kalimat gitu ya. Kalimat itu, dalam menulis kalimat itu tema itu berarti topiknya gitu ya, atau intinya ya. Nah, contoh di kalimat ini, cultural diplomacy is often described. Ini kira-kira temanya atau inti kalimatnya ada di mana? Coba Mbak Frid, Mbak Uci, Mbak Talita, kira-kira ya. Describe as Bukan. contour in. Tema itu kayak tema itu loh, tema ya. Tahu tema kan? Topik gitu ya, topik utama. Inilah. Diplomasi, Apa? Hah? cultural diplomasi. Cultural diplomacy ya. Kenapa kok cultural diplomacy dianggap tema? Pertama, karena posisinya ada di depan. Ya. Jadi kata atau istilah yang diletakkan di awal kalimat itu adalah tema. Itu ya maksudnya ya. Nah, kalimat selanjutnya itu adalah rema. Rema itu penjelas dari topik gitu ya. Penjelas ya, atau apa ya, gitulah kira-kira ya. Nah, ketika memparafrase kadang ya, yang awalnya ini tema ya. Terus yang ini remanya apa? Ini ya. Jadi a nation's diplomatic toolbox ya. Ini remanya. Paham ya? Ini coba saya tulis bawahi. Nah, ketika nanti diparafrase, kadang orang itu rema itu dijadikan tema, gitu ya. Tapi itu nanti perlu dirasakan lagi. Enak nggak kalau dijadikan tema, gitu ya? A nation's diplomatic. Kalau di bahasa Inggris biasanya pasif ke aktif. Nah, masih ingat nggak grammar itu? Pelajaran sampai masih diajarin nggak itu bahasa Inggris? Gitu ya. Nah, apa namanya? Ini kalau pakai konsep apa dari ini kalimat apa kalau dalam bahasa Inggris? Dilihat dari verbnya, pasif ya, Ini pasif. pasif ya? Oh iya. Ya betul. Ini dari pasif diubah menjadi aktif, Iya, semuanya pasif. gitu ya, pemahamannya ya. Oke. Kita jadikan begini, often describes apa? Kayaknya kurang pas ya. Kalau dijadikan aktif kayaknya kurang enak ya. Kayaknya lebih enak pasif lagi kayaknya ya. Coba. A nation's diplomat is often, atau mungkin ya, often describes, sementara ya, cultural diplomacy as one tool. Nah, soalnya gini. Nah, kayak gini yang awalnya rema menjadi tema ya di awal. Terus yang awalnya tema menjadi rema. Ini ya. Ini temanya, terus ini remanya ya, berubah posisinya ya. Nah, kayak gini saja itu sudah terhindar dari apa? Plagiat. Meskipun ya, jadi ini kalau mau dikatakan plagiat itu ada banyak macamnya ya. Ini biar paham. Plagiat yang pertama adalah plagiat apa? Tekstual. Apa? Tekstual. Ya, jadi kalau sama persis kalimat atau kata kalimat ya terutama ya. Kalau kata-kata mungkin masih boleh ya. Karena kan kayak is often described ini kan boleh ya. Frase ya. Frase itu boleh kita pakai. Berkali-kali masalah. Tapi kalau kalimat sama persis itu masuk dalam plagiat apa? Tekstual. Tapi ada juga plagiat
ideasional. Pernah dengar nggak? Idenya itu kita plagiat. Ini sebenarnya idenya kita plagiat ini, ya kan? Jadi dia menyambungkan istilah cultural diplomacy ya dengan istilah a nation's diplomatic toolbox, atau artinya cultural diplomacy itu menjadi alat diplomasi negara gitu ya. Nah, kita minimal kita terhindarkan dari plagiat yang tekstual. Yang ideasional itu sementara tidak apa-apa. Karena kita belum bisa memunculkan ide sendiri. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Mbak Talita, Mbak Uci ya. Nah, ini nanti dilanjutkan seterusnya ya. Seterusnya. Ya, ini udah jadi nih kalimat yang pertama nih, Mbak Talita, kalau mau. Tapi sebenarnya kalau secara ini ya, rasa ini kurang enak. Kalau saya tetap lebih enak temanya ya, kalimat pertama itu harus begini. Diplomasi cultural diplomacy apa gitu. Tapi jangan ikut orang ini gitu. Gimana? Paham ya? Ini nanti dilanjutkan terus. Mengikuti format dari role. Gimana? Bisa?